Perkenalkan, kami dari kelompok 17, saya Tasya Uni, absen 52. Saya Khalifah Rizky, absen 53. Saya Muhammad Rizal Bani, absen 54. Di sini kami ingin menyampaikan fenomena sosial yang melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Kami mengambil kasus yang baru saja ini terjadi, yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak perbedaan mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kedaulatan negara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia, keberadaan Pancasila menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun dalam penerapannya masih banyak sekali yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Salah satunya penistaan agama yang melanggar Pancasila pada sila pertama. Penistaan agama yaitu suatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk penghinaan, merendahkan, atau mengklaim suatu agama, pelaku agama, ataupun simbol-simbol agama yang dipandang suci kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek baik disengaja maupun tidak disengaja. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap selebgram Lina Mukerji, terdakwa kasus penistaan agama. Lina dinilai terbukti sah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan kegaduhan. Coba pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di... Selebgram Lina Mukerji terdakwa kasus konten makan kriuk babi sambil mengucap kata Bismillah, dituntut 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kejati, Sumatera Selatan menilai perbuatan Lina menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Selain hukuman pidana, jaksa juga menuntut Lina membayar denda 250 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Sementara melalui kuasa hukumnya, pihak Lina mengaku keberatan dan akan mengajukan nota pembelaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atas tuntutan jaksa. TikToker Lina Mukerji resmi ditahan atas kasus dugaan penistaan agama karena mengucap bismillah saat makan babi untuk konten TikToknya. Konten menyantap babi kriuk yang dilakukan Lina Mukerji sambil mengucap bismillah itu mulanya dilaporkan seorang warga atas dugaan penistaan agama. Ia seorang ustadz di Palembang bernama Muhammad Syarif Hidayat pada Rabu 15 Maret 2023. Lina diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam karena pemilik akun TikTok @linamukerjireel dengan sadar sebagai umat muslim memakan kuliner babi yang diharamkan bagi umat Islam. Dengan konten itu, ia pun berulang kali mengucap nama Allah. Lina Mukerji disebut melanggar pasal 45 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE atas unggahan konten makan babi dengan mengucap bismillah. Solusi, tindakan hukum yang tegas kepada para pelanggar. Tindakan hukum yang tegas harus diterapkan kepada semua golongan tanpa pandang ras, suku, agama, dan budaya agar menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Kesadaran diri dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari saat melakukan segala kegiatan, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam berperilaku agar tidak menimbulkan disintegrasi. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi, kita harus meningkatkan keimanan dengan menjalankan syariat agama masing-masing, serta berinteraksi pada lingkungan yang positif. Menciptakan lingkungan yang suportif. Lingkungan sangatlah berpengaruh besar bagi sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat. Maka dari itu, lingkungan suportif sangatlah berdampak pada perilaku seseorang. Toleransi, sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain
dengan alasan apapun. Penerapan nilai Pancasila merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjaga martabat, dan berperilaku adil terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, kita dapat membangun hubungan sosial yang harmonis serta dapat mewujudkan keadilan, kesejajaran, keseimbangan bagi semua individu atau masyarakat Indonesia. Selain itu, penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan oleh para pemimpin negara, agar dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat menghasilkan kemajuan bagi bangsa dan negara. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita, nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, dan nilai yang terus hidup bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.